Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya, channel Induk Susilo Healthy kawan-kawan ya. Kali ini saya akan menerangkan yang lagi viral saat ini, yaitu tentang kasus gagal ginjal akut pada anak kawan-kawan ya. Kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat kawan-kawan ya. Orang tua perlu waspada ini. Saya juga ya sangat khawatir ini kawan-kawan ya. Yaitu sejak diumumkannya pada tanggal 17 Oktober yang lalu, ini kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan sampai 18 tahun kawan-kawan ya. Terjadi peningkatan terutama dalam 2 bulan terakhir ini kawan-kawan ya. Tadi malam juga diumumkan bahwa ada penarikan produk-produk yang ada obat-obat cair atau sirup. Per tanggal 18 Oktober kemarin, yaitu 2022, sebanyak 189 kasus telah dilaporkan kawan-kawan ya. Bahkan juga ada yang meninggal dunia. Paling banyak didominasi itu usia 1-5 tahun kawan-kawan ya. Ini perlu kita waspadai bersama kawan-kawan ya. Penyebab penyakit gagal ginjal akut misterius ini ya. Karena apa masih misterius? Ini kan masih belum tahu penyebabnya ya pada anak ini. Benarkah apakah hanya gara-gara obat sirup saja atau ada faktor lain kawan-kawan ya. Kenapa hal ini ditarik kawan-kawan ya? Karena nanti 1-2 bulan ini dalam penarikan obat-obatan sirup ini akan dievaluasi kembali kawan-kawan ya. Apakah terjadi penurunan atau tidak. Jadi ini masih perlu diadanya evaluasi dan riset kawan-kawan ya. Tentunya oleh Kemenkes. Sebenarnya ada banyak faktor kawan-kawan ya, selain kandungan etilen glikol dalam obat sirup yang diduga yang menjadi penyebab menderita pada anak-anak, yaitu menderita gagal ginjal akut misterius ini kawan-kawan ya. Saat ini Indonesia memang dihebohkan dengan banyaknya anak yang menderita gagal ginjal akut kawan-kawan ya, dan masih misterius ini ya, karena mengkonsumsi obat-obatan sirup yang diduga mengandung etilen glikol melebihi batas. Jadi BB POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan ini kurang lebih pada hari Kamis yang lalu 20 bulan 10 2022 kembali mengeluarkan pernyataannya ya kawan-kawan ya, yaitu memberikan informasi sejumlah obat yang diduga mengandung etilen glikol ini. Jadi sudah ada edarannya kawan-kawan ya. Obat tersebut kemudian dilarang diperjualbelikan dan akan ditarik peredarannya kawan-kawan ya. Obat-obat yang disebutkan oleh BB POM ini sebenarnya bukan obat baru kan kawan ya, dan sudah beredar lama. Namun baru saat ini mempunyai efek yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut misterius ini. Jadi seseorang mengalami sakit, harus ada gangguan. Karena seseorang yang sakit itu harus mengalami gangguan keseimbangan kawan-kawan ya, antara daya tahan tubuh, kemudian agen penyebab sakitnya dan lingkungannya. Ini kawan-kawan ya. Jadi memang tiap anak itu berbeda-beda dalam kasus ini. Kalau dalam keseimbangan, daya tahan tubuhnya bagus, paparannya tidak terlalu tinggi, lingkungannya bersih, badannya sehat, makanannya juga sehat, bisa juga kita terhindar dari penyakit yang mengancam jiwa. Tapi jika sebaliknya, atau mungkin karena terjadi kejadian tersebut, anak-anak tertentu juga bisa terkena dari penyakit ini kawan-kawan ya. Jadi tidak semua anak akan minum obat tersebut mengalami kejadian yang sama. Jadi memang tidak sama kawan-kawan ya, antar individu anak satu dengan yang lain. Ada yang mungkin tidak tertolong dan itu memang sangat individual dan berbeda-beda. Itu seiring dengan peningkatan tersebut, Kemenkes meminta orang tua untuk tidak panik ya, tetap tenang namun selalu waspada. Terutama apa? Misalkan anak-anak mengalami gejala yang mengarah tanda-tanda gagal ginjal akut seperti diare, mual, muntah, demam selama 3-5 hari, batuk pilek, sering mengantuk, serta air BAK atau air seni atau air kecil semakin sedikit ya, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Ini yang perlu diwaspadai, sulit untuk kencing. Orang tua harus selalu hati-hati kawan-kawan ya, pantau terus kesehatan anak-anak. Kita juga anak mengalami mungkin keluhan mengarah ke penyakit gagal ginjal
akut ini. Sebaiknya segera konsultasikan kawan-kawan ya ke tenaga kesehatan, mungkin dokter, perawat atau bidan atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda ya untuk mencari pengobatan. Ini ya, kawan-kawan tetap harus hati-hati, selalu waspada ya sebagai orang tua. Pastikan bila anak sakit cukupi kebutuhan cairannya. Ya, makan minumnya ya, tubuhnya dengan seperti minum air. Gejala lain juga perlu diwaspadai untuk orang tua ya kawan-kawan ya. Misalkan perubahan warna pada buang air kecil atau urinnya ya. Biasanya coklatan atau pekat. Bila warna urin berubah dan volume urin berkurang, bahkan tidak ada urin kawan-kawan ya, itu selama 6-8 jam. Nah, saat siang hari, ini orang tua perlu waspada ini ya. Segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat kawan-kawan ya, untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nanti akan dicek lab yang lengkap. Pemerintah bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI dan tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM itu membentuk suatu tim yang bertugas untuk mengamati dan menyelidiki kasus gangguan ginjal akut pada anak ini ya. Dari data yang ada, dari gejala yang muncul di awal adalah terkait infeksi saluran cerna ini. Yang utama itu pemerintah, Kementerian Kesehatan menghimbau supaya upaya pencegahan terus dilakukan agar orang tua tetap memastikan perilaku hidup bersih dan sehat tetap diterapkan, dan pastikan untuk cuci tangan ya tetap diterapkan, makan makanan yang bergizi, gizi seimbang, tidak jajan sembarangan. Jadi larang anak untuk jajan sembarangan, minum air matang, dan pastikan imunisasi anak rutin dan lanjut yang dilengkapi. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang tata laksana manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal ini ya, atau atypical progressive acute kidney injury pada anak di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian peningkatan kewaspadaan. Surat keputusan ini memuat serangkaian kegiatan ya kawan-kawan ya, yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lain dalam melakukan penanganan terhadap pasien gagal ginjal akut sesuai dengan indikasi medis kawan-kawan ya. Jadi sebagai orang tua perlu waspada ya kawan-kawan ya. Bagaimana pintu masuk dari negara agar segera melaporkan apakah indikasi kasus yang mengarah kepada gagal ginjal akut maupun penyakit lain yang berpotensi mengalami kejadian luar biasa. Jadi tetap waspada semua. Dari pemerintah juga mewaspadai ini, misalkan ada dari penyakit-penyakit dari luar negeri. Untuk informasi lebih lanjut itu juga bisa menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes kawan-kawan ya. Jadi tetap waspada, tetap waspadai tanda-tanda dari gagal ginjal akut tadi. Tetap protokol kesehatan, pola hidup sehat, cuci tangan, tidak jajan sembarangan, kemudian selalu makanan bergizi ya, agar anak kita juga akan terjaga kesehatannya kawan-kawan ya, dan tidak terkena penyakit gagal ginjal akut ini. Semoga info ini bermanfaat ya kawan-kawan ya, dapat kita mewaspadai agar peningkatan kejadian gagal ginjal akut ini tidak sampai meluas. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.